Sebetulnya seperti itu. Dokter Dini bisa ceritakan proses bagaimana Dokter Dini bergabung dengan RST? Saat itu saya membaca berita, terus sebelum baca berita saya sudah pernah melihat lokasi. Jadi saat belum diresmikan dengan suami itu lihat-lihat dulu ya. Terus kayaknya segelombang nih dengan dengan diri saya gitu ya, sosial gitu, nggak terlalu dikomersialkan gitu ya. Terus ketika sudah dibuka lowongan pekerjaan informasi, kami masukkan berkas-berkas, dilanjutkan dengan wawancara dan psikotes, dan selanjutnya ada panggilan, baru bisa bergabung. Ada berapa tenaga medis di sana atau para medis yang bergabung di RST? Saat ini dokter fungsional 7, termasuk dokter umum. Kalau dokter spesialis ini biasanya ada yang relawan, ada yang sudah fungsional. Begitu ya. Gitu. Nah, RST sendiri pastinya juga berperan besar untuk melaksanakan program-program dompet duafa lainnya. Kayak seperti misalnya akhir-akhir ini kita tahu bahwa banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Itu bagaimana, atau apakah dari pihak RST turun ke lapangan atau? Ya, ada divisi-divisi khusus yang pembagian tugasnya kami juga turun ke lapangan. Turun ke lapangan dan memberikan pelayanan kesehatan di tempat, begitu. Nah, itu di setiap dokter di sana itu mereka memang fungsinya adalah khusus di poli sendiri atau mereka ada sistem di rotasi begitu? Ya, benar. Di RST Dompet Duafa kami masih memakai sistem rolling. Jadi semua dokter itu ada yang di poli, nanti pindah ke rawat inap, laki-laki, wanita, atau ICU, atau anak, terus pindah lagi ke IGD, jadi di rolling. Jadi semua merasakan. Mungkin kalau di rumah sakit lain ada yang spesialis di IGD saja gitu, atau di spesialis poli aja gitu ya, walaupun dokter umum. Tapi kalau di ST saat ini masih di rolling. Di rolling. Dokter Dini dengan berbagai pengalaman sudah sebelum bergabung di RST, Dokter Dini ternyata sudah praktek di mana-mana. Pernah nggak sih Dokter Dini mendapat tugas untuk melayani saudara-saudara kita yang lokasinya jauh atau relatif terisolir begitu? Iya, waktu itu ada suatu organisasi, saat itu ada gempa bumi ya di daerah Bengkulu, bulan puasa juga waktu itu ya. Kami bergabung ke organisasi tersebut, langsung terjun ke daerah-daerah yang pasca gempa, pelayanan langsung luka dan pengobatan-pengobatan pasien yang dipindahkan di daerah perawatan seperti itu. Waktu itu Dokter Dini apakah juga meskipun tidak, apakah juga dibekali kemampuan atau tidak hanya mengobati secara fisik tapi non fisik juga? Waktu itu kami berbagi tugas, ada yang problem healing untuk pasien-pasien dengan permainan seperti itu ya, ada juga yang untuk medisnya, jadi memang berbagi. Saat itu saya bertugas untuk fungsional medisnya saja. Oke. Saat itu jadi pada saat di camp-camp penampungan Ya, itu betul, ya. ya. Dan itu bagaimana Dokter Dini melihat mereka gitu ya? Itu selama berapa lama Dokter Dini dekat dengan mereka? Itu sekitar 3 hari 2 malam. Biasanya di touring juga gantian, karena kalau kelelahan juga mungkin kurang efektif ya. Jadinya dipergantikan, di rolling. Oke. Dokter Dini, kita juga akan ngobrol lebih banyak. Tentunya sahabat Zakat TV juga ingin tahu kualitas pelayanan kesehatan khususnya untuk kaum duafa dan apa sih yang sudah dilakukan oleh Dompet Duafa. Saat lagi kita akan berbincang kembali ya Dokter Dini. Sahabat Zakat TV, kita ikuti perbincangan menarik kita dengan Dokter Dini Dianingsih di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki.
karena datang dari hati. Saya, Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita tentang pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Dompet Duafa bersama Dr. Dini Dianingsih. Dr. Dini, tadi Dompet Duafa punya dua ya, jadi lembaga layanan kesehatan cuma-cuma atau LKC yang ada di Ciputat dengan rumah sehat terpadu. Tapi sebenarnya secara fungsionalnya tuh mereka ada perbedaan itu di mana? Awalnya memang asal muasalnya dari LKC, setelah itu mimpi besarnya terwujud menjadi rumah sehat terpadu dengan rawat inap, dengan polinya juga dilanjutkan. Dibuat spesifikasi dari LKC itu lebih menekankan pada promosi dan preventif, walaupun tetap melakukan pelayanan juga di dalam bentuk poli umum dan poli spesialis. Promosi dan preventif maksudnya adalah apa? Mensosialisasikan tentang pentingnya kesehatan di masyarakat. Iya betul. Seperti kemarin ada pemeriksaan serviks, CA serviks, kanker mulut rahim dari LKC dengan Dompet Duafa itu dimixkan, jadi dilaksanakan di Dompet Duafa. Atau tentang TBC paru, atau tentang pentingnya ASI, jadi mereka lebih ke arah promosi dan preventif. Bagaimana mensosialisasikan itu kepada mereka kaum duafa, sementara mungkin pengertian mereka sangat terbatas. Itu caranya bagaimana? Ya biasanya kami buat bentuknya pamflet, penyuluhan dengan bahasa sederhana, mulut rahim, serviks. Biasanya memang karena gejalanya silent ya, tiba-tiba kalau sudah terdiagnosa, sudah stadium lanjut, makanya dengan ciri-ciri, dengan preventif pemeriksaan, dengan kemarin tuh dengan ada IVA test paling sederhana yang biasanya dilakukan di puskesmas, dengan asam cuka saja, di asam cuka dapur bisa dilakukan pemeriksaan awal dari kanker mulut rahim misalnya. Jadi pada datang artinya responnya cukup baik ya dari mereka. Artinya memang sebelum dilakukan pemeriksaan kami melakukan penyuluhan dulu, ada pamflet juga, jadi mudah-mudahan ketika itu mereka juga dari tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Dokter Dini, jadi pada saat terdeteksi di layanan kesehatan cuma-cuma itu barulah dirujuk ke RST begitu? Jadi buka paralel sepertinya. Jadi kalau di LKC itu juga ada polinya. Ketika ada indikasi untuk perawatan, biasanya dirujuk ke rumah sehat terpadu Dompet Duafa karena memang rawat inapnya adanya di rumah sakit Dompet Duafa. Dan di Dompet Duafa juga ada polinya juga. Jadi di sana bukan berarti ketika sudah punya rumah sakit ditutup seperti itu, tetap ada. Nah, sementara kan itu ternyata kayak tadi kenyataannya bahwa di ruang rawat inap pun semakin banyak, semakin zaman semakin berkembang, penyakit pun juga sudah tidak mengenal lagi siapa bisa menyebar atau siapapun bisa menderita. Dan tadi banyak sekali pasien dirawat di situ. Itu untuk menampungnya bagaimana? Apakah karena ini memang relatif baru rumah sehat terpadu, meskipun dalam proses pembangunan dan insya Allah akan terus berkembang dan semakin besar, tapi untuk sementara ini menampungnya bagaimana? Apakah semua masih bisa? Biasanya pasien rawat inap awal masuknya biasanya dari IGD, instansi gawat darurat. Ketika indikasi dirawat. Kalau misalnya ruang penuh, kami masih menganut rujuk ke rumah sakit umum daerah karena memang porsi terbesarnya ini adalah tugas pemerintah ya. Iya, di RSUD. Iya betul, setempat. RST salah satu bentuk yang membantu program pemerintah. Jadi ketika memang ada pasien yang tidak bisa kami tangani, kami rujuk ke rumah sakit umum pemerintah daerah, rumah sakit umum pusat dengan jalur-jalurnya. Misalnya ada pasien dengan domisili di Depok, ke RSUD Depok, Bogor, atau mungkin langsung ke Marzuki Mahdi atau ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Tidak menutup kemungkinan juga pasti ke rumah sakit besar. Oh iya, tentu saja. Dokter Dini punya harapan apa? Meskipun Dokter Dini relatif masih baru
bergabung di RST, tapi harapan ke depannya Dokter Dini ingin berbuat apa? Dalam proses pembangunan ini memang masih banyak yang harus ditata, dirapikan, harus ada semangat besar untuk saling memperbaiki. Masih banyak mimpi-mimpi besar para pembina kami, mau membuat hemodialisa, mau membuat unit-unit pelayanan khusus yang intensif ya, ICU seperti itu. Mudah-mudahan seiring waktu para donasi semakin mempercayakan kepada kami, sehingga wujud mimpi-mimpi itu bisa semakin dilengkapi gitu sepertinya. Kalau sekarang nanti akan ada program cuci darah tadi ya, gitu. Itu semua dokter di situ juga pasti dibekali untuk bisa mengoperasikan alat itu kan, gitu. Itu termasuk Dokter Dini juga ikut di situ. Biasanya dari setiap rumah sakit itu ada penanggung jawab dokter umumnya. Mungkin akan dipilih ya sistemnya, mungkin ada dipilih. Dokter A mungkin akan ke sana, jadi diproyeksikan dokter B mungkin nanti akan ke depannya seperti itu. Dibutuhkan pelayanan dengan background untuk intensive care unit misalnya. Sampai sekarang bagaimana Dokter Dini di RST itu, apakah juga masih membutuhkan tenaga-tenaga medis gitu? Iya, tentu saja dalam proses perkembangan ini para medisnya masih sangat dibutuhkan ya. Perawat, dokter juga masih dibutuhkan, dokter spesialis juga semakin dilengkapi. Kedepannya mungkin ada spesialis mata, kulit kelamin, ya, sehingga ketika ada pasien-pasien yang dirawat inap dengan bisa tertangani ya, optimal tepat. ya. Oke, Dokter Dini, terima kasih sudah berbagi. Sama-sama, tapi saya Mbak. juga ingin tahu Dokter Dini punya pesan apa untuk mereka kaum duafa juga paling tidak bisa menjaga kesehatan mereka. Iya, sehat itu milik semua individu. Sehat itu tergantung kita. Ketika kita ingin sehat, pola makan, pola hidup, tata ajaran dalam agama, ibadah itu dipelihara ketika seimbang, insya Allah terwujud cita-cita sehat itu. Mudah-mudahan untuk saat ini sehat bisa milik semua ya, karena biasanya kalau di rumah sakit pasien-pasien duafa tuh di reject. Kalau kami mungkin pasien yang non member yang kami tolak. Jadi kalau untuk rawat inap khusus untuk pasien-pasien yang member. Dokter Dini, terima kasih sudah berbagi. Sama-sama. Dan terima kasih atas penjelasannya. Apa itu layanan kesehatan cuma-cuma milik Dompet Duafa dan apa itu rumah sehat terpadu. Dan itu adalah nama yang berarti doa kita untuk saudara-saudara kita agar semakin sehat dan akhirnya kesehatan itu benar-benar bisa menjadi milik bersama. Terima kasih Dokter Dini. Terima kasih sahabat Zakat TV. Sampai berjumpa kembali dengan tamu kita yang inspiratif lainnya di Suara Perempuan Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.